Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bagaimana kabar teman-teman kelas 7 semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan bahagia dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita berjumpa lagi dengan pelajaran Mother Tongue atau Bahasa Indonesia di kelas 7 ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ustadzah Cita akan membahas satu materi tentang teks fabel. Nah, Ustadzah Cita yakin nih, teman-teman pasti sudah pernah mendengar atau membaca bahkan menulis tentang apa sih itu teks fabel. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, Ustadzah Cita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Baik, sesuai dengan penjelasan Ustadzah Cita tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks fabel. Nah, tahukah teman-teman bahwa di dalam Al-Quran juga diceritakan teks fabel loh, atau cerita-cerita fabel yang melibatkan hewan. Contohnya, Ustadzah Cita ambil salah satu, yaitu dari surat Al-Fil. Nah, di dalam surat Al-Fil itu diceritakan bahwa ada pasukan yang dipimpin oleh Abraha membawa segerombolan gajah yang ingin berniat menghancurkan Ka'bah. Namun, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah bisa dikalahkan oleh sekumpulan burung ababil. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh cerita fabel yang terdapat di Al-Quran, di mana tugas kita sebagai manusia adalah mengambil hikmahnya atau mengambil amanat yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Nah, selain yang ada di dalam Al-Quran, kita juga bisa menemui cerita fabel yang lainnya. Contoh, ada kancil dan buaya. Lalu juga ada kelinci dan kura-kura. Dari kedua teks fabel tersebut, apakah teman-teman sudah pernah mendengar? Nah, kalau teman-teman sudah pernah mendengar, kedua teks fabel yang barusan Ustadzah Cita sebutkan itu adalah contoh-contoh dari teks fabel terkemuka yang sering kita dengar di sekitar kita, di mana di dalam sebuah teks fabel pemerannya itu adalah hewan, bukan lagi manusia. Teks fabel adalah cerita yang mengisahkan hewan yang berperilaku seperti manusia. Secara etimologis, fabel diambil dari bahasa Latin, yaitu dari kata fabulat. Nah, apakah kalian tahu bahwa cerita fabel ini tergolong ke dalam cerita fiksi, di mana di dalamnya bercerita tentang kisah-kisah yang tidak terjadi di kehidupan nyata. Baik, setelah itu Ustadzah Cita akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks fabel. Ya, di sini bisa kita lihat ada 4 ciri-ciri teks fabel yang bisa teman-teman lihat semuanya. Ustadzah Cita akan bahas satu persatu. Ciri-ciri yang pertama, untuk teks fabel, tokohnya harus seekor hewan, ya, atau seekor binatang yang berperilaku seperti manusia tentunya. Lalu ciri-ciri yang kedua, terdapat tokoh yang berwatak baik dan ada tokoh yang berwatak buruk. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang ketiga, di dalam cerita fabel menggunakan latar tempat alam. Nah, latar tempat alam itu bisa berupa hutan, sungai, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, ciri-cirinya adalah di dalam teks fabel menggunakan bahasa yang naratif atau bahasa yang digunakan berupa dialog. Baik, setelah tadi Ustadzah Cita sudah menjelaskan tentang ciri-ciri teks fabel, Ustadzah Cita selanjutnya akan menjelaskan tentang unsur yang terdapat di dalam cerita fabel. Atau biasa juga kita sebut dengan unsur intrinsik ya teman-teman. Nah, unsur intrinsik ini meliputi 5 hal yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama,
adalah tema. Tema di sini adalah berarti topik yang ada di dalam sebuah cerita fabel. Contohnya, persahabatan. Lalu selanjutnya terdapat unsur amanat. Nah, apa sih amanat itu? Amanat itu adalah pesan atau hikmah apa yang bisa kita ambil di dalam sebuah cerita fabel. Lalu unsur yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian jalannya cerita. Nah, alur di dalam cerita fabel terdapat dua jenis, yaitu ada alur mundur dan ada alur maju. Lalu yang ketiga ada penokohan. Nah, penokohan di sini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah tokoh dan yang kedua adalah watak. Jadi di dalam bagian unsur penokohan kita sebutkan ada tokohnya siapa saja dan wataknya seperti apa. Lalu yang terakhir ada latar. Untuk latar ini dibedakan menjadi 3 jenis latar, teman-teman. Yang pertama ada latar tempat, lalu ada latar waktu, dan yang terakhir adalah latar suasana. Oke, setelah itu Usaha Cita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur fabel. Nah, struktur fabel di sini bisa kita lihat terdapat 4 struktur yang dapat membentuk suatu cerita fabel menjadi sebuah urutan yang baik dan benar. Dimulai dari struktur orientasi, lalu dilanjutkan oleh komplikasi, lalu resolusi, dan yang terakhir ada koda. Selanjutnya, Ustazah Cita akan menjelaskan lebih detail lagi dari satu persatu struktur yang ada di dalam cerita fabel. Dimulai dari struktur orientasi, teman-teman. Untuk struktur orientasi ini ditandai dengan biasanya dia muncul pada awal paragraf, ya, dan dia berisi pengenalan latar dan pengenalan tokoh. Ya, jadi diceritakan di mana latar terjadinya cerita tersebut dan siapa saja tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut. Lalu struktur selanjutnya adalah komplikasi. Nah, untuk struktur komplikasi di sini diartikan bahwa berisi konflik atau berisi permasalahan apa sih yang terdapat di dalam cerita fabel tersebut. Nah, jadi pada struktur komplikasi ini adalah menceritakan puncak dari masalah yang diceritakan di dalam cerita fabel tersebut. Lalu struktur selanjutnya disebut dengan resolusi yang berkaitan dengan struktur sebelumnya. Nah, kalau tadi adalah puncak masalahnya, kalau resolusi ini berisi penyelesaian masalah. Jadi di bagian resolusi ini sudah terdapat solusi apa sih yang diberikan penulis atas permasalahan yang terdapat pada struktur yang sebelumnya. Lalu struktur yang terakhir kita sebut dengan koda. Ya, koda di sini berarti amanat atau pesan apa sih yang dapat kita ambil di dalam cerita fabel. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita tadi sudah membahas tentang struktur teks fabel, agar anak-anak lebih mudah memahami tentang apa itu struktur teks fabel, mari kita langsung praktikkan pada teks yang sudah Usaha Cita lampirkan berikut ini. Nah, dimulai dari teks pada halaman pertama ini dulu, yang kita sebut dengan orientasi, di mana bisa teman-teman lihat. Ya, di sini terdapat penjelasan tentang latar dan tokohnya. Oke, kita bisa lihat di situ latarnya terdapat pada latar waktu yang ditandai pada munculnya kata pada suatu hari. Lalu juga terdapat pengenalan tokoh, di mana di situ disebutkan bahwa tokohnya adalah serigala dan bangau. Lalu struktur selanjutnya pada slide selanjutnya berikut ini disebut dengan komplikasi, di mana di sini mulai muncul konflik yang terjadi di dalam cerita antara bangau dan
buaya. Nah, di sini diceritakan bahwa si buaya tersangkut duri di tenggorokannya dan meminta tolong kepada bangau untuk mencabutkan duri yang terdapat di dalam tenggorokannya. Lalu kita lanjut ke struktur selanjutnya, yaitu resolusi yang berisi penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah di sini ditunjukkan bahwa si bangau ternyata mau menolong si buaya untuk mengambil duri yang terdapat di tenggorokannya. Meskipun si bangau sempat mengalami ketakutan bahwa dia takut dimakan oleh si buaya itu sendiri. Dan struktur yang terakhir yaitu terdapat koda. Nah, di dalam struktur koda ini kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut bahwa si bangau tidak meminta imbalan kepada si buaya. Dia sudah bersyukur sekali tidak dimakan oleh buaya tanpa dia mau meminta imbalan apapun kepada si buaya. Oke, baik teman-teman semuanya, kelas 7 anak-anakku, semoga pembelajaran usaha cita kali ini bisa kalian pahami. Ya, hari ini kita sudah mempelajari teks fabel tentang pengertian, unsur, ciri-ciri, dan strukturnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan masih tentang cerita fabel, tentang kebahasaan yang terdapat pada cerita fabel. Baik teman-teman semuanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, Ustadzah Cita kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Ustadzah Cita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.